Sobat Siteki, pernah gak sih kalian mikir gimana caranya Indonesia yang punya ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa bisa tetap bersatu sampai sekarang? Jawabannya ada di semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kebinekaan berarti adanya perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari suku, agama, bahasa, adat, budaya, sampai cara berpikir. Tapi perbedaan itu bukan penghalang loh. Justru perbedaan adalah kekayaan bangsa yang membuat Indonesia lebih kuat. Dari perbedaan, kita belajar tentang toleransi, gotong royong, dan saling menghargai. Sekarang kita hidup di zaman globalisasi. Dunia terasa semakin kecil seperti satu kampung besar. Kita bisa ngobrol dengan orang dari negara lain lewat video call, belajar dari YouTube, bahkan beli barang dari luar negeri tanpa harus keluar rumah. Globalisasi itu membawa banyak manfaat. Di antaranya, kita jadi mudah belajar hal baru, kerjasama antar negara meningkat, dan teknologi berkembang pesat. Tapi hati-hati ya, karena ada juga sisi negatifnya. Seperti budaya asing bisa masuk tanpa batas, dan kadang budaya lokal kita malah terlupakan. Jadi, gimana seharusnya kita bersikap? Ada 3 pilihan nih. Yang pertama, kita menolak total karena takut kehilangan budaya sendiri. Yang kedua, menerima semua tanpa seleksi. Dan yang ketiga, yang paling bijak yaitu menerima secara selektif. Artinya, kita ambil hal positif dari budaya luar seperti disiplin, inovasi, dan teknologi, tapi tetap menolak yang bertentangan dengan nilai moral bangsa kita. Nah, Pancasila jadi benteng agar kita tetap berjati diri sebagai bangsa Indonesia. Indonesia itu luar biasa, Sobat Siteki. Kita dikenal sebagai negara multikultural terbesar di dunia. Lebih dari 1000 suku bangsa dan bahasa daerah hidup berdampingan dengan damai. Kolaborasi budaya bisa kita lihat dari kegiatan seperti festival seni, pameran kuliner daerah, atau lomba tari tradisional antar provinsi. Kegiatan itu gak cuma seru loh, tapi juga memperkuat rasa persaudaraan. Kita belajar tentang gotong royong, toleransi, dan rasa saling menghormati. Itulah wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, tapi tetap satu tujuan, yaitu menjaga persatuan bangsa. Kalian tahu gak? Batik sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Terus, angklung dimainkan di banyak negara. Dan tari saman tampil di panggung internasional. Itu bukti kalau budaya Indonesia diakui dan dihargai dunia. Tapi ingat, interaksi budaya itu 2 arah. Budaya kita bisa menyebar keluar, tapi budaya asing juga bisa masuk ke Indonesia. Kalau nggak hati-hati, nilai kita bisa tergeser. Makanya, kita harus terbuka belajar dari luar, tapi tetap cinta budaya sendiri. Kita semua bisa jadi duta budaya Indonesia lewat media sosial, karya seni, atau prestasi. Kita tunjukkan ke dunia kalau kita bangga jadi bangsa Indonesia. Tradisi lokal dan kearifan daerah adalah akar budaya bangsa. Setiap daerah punya nilai luhur yang penting,
seperti gotong royong, toleransi, dan pelestarian alam. Coba lihat masyarakat Kampung Naga di Garut. Mereka hidup sederhana, menjaga alam, dan tetap melestarikan tradisi leluhur. Nah, dari mereka kita belajar bahwa kemajuan zaman tidak harus membuat kita lupa akar budaya. Menjaga tradisi sama dengan menjaga jati diri bangsa. Kalau tradisi hilang, maka hilang pula akar yang menyatukan kita sebagai negara Indonesia. Tantangan menjaga kebinekaan juga datang dari dalam, dari sikap kita sendiri. Kadang kita memberi stereotip, menilai orang hanya dari suku atau agamanya, atau bahkan diskriminasi dan bullying. Padahal semua itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Setiap orang berhak dihormati dan diterima tanpa perbedaan apapun. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama, kita harus menumbuhkan empati dan rasa saling menghargai. Lalu yang kedua, bangun dialog antar agama dan antar suku supaya kita saling memahami. Yang ketiga, tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, wujudkan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman untuk semua. Menolak stereotip, diskriminasi, dan bullying adalah bentuk nyata dari pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dihormati tanpa memandang perbedaan apapun. Jadi, dari semua yang kita pelajari hari ini, keragaman bukan alasan untuk berpecah, tapi kekuatan untuk bersatu. Mari terus jaga budaya, pelihara tradisi, dan buka diri pada kemajuan dunia tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sebagai generasi muda, kita adalah penjaga kebinekaan dan penerus semangat Indonesia. Karena kita semua berbeda suku, berbeda bahasa, tapi satu semangat Indonesia Raya. Terima kasih sudah belajar bareng si Teki. Jangan lupa cintai perbedaan, rawat kebinekaan, dan banggakan Indonesia.